Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Allah itu maha tinggi. Itu keyakinan sebagian orang beragama di dunia ini. Tetapi di dalam kekristenan, Allah itu tidak sekedar maha tinggi. Allah itu dekat dengan manusia. Allah itu bergaul dengan manusia. Allah itu ada di antara manusia. Semua itu akan diulas tuntas, belajar dari Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, dimuliakanlah namamu. Engkaulah firman yang hidup. Engkau menghendaki kami semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini kami butuh firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami semua dengan kuasa-Mu, sehingga kami benar-benar mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan itu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami menyambut wartan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Judulnya nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegerangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Yesaya menjadi nabi pada abad ke-8 sebelum Masehi. Dia menjadi nabi di masa pemerintahan 4 raja di kerajaan Yehuda, yaitu Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Jadi masa pelayanan Nabi Yesaya lebih dari 50 tahun. Sejak matinya Raja Uzia tahun 740 sebelum Masehi hingga Raja Hizkia yang wafat tahun 687 sebelum Masehi. Ketika Manasye menggantikan posisi ayahnya Hizkia menjadi raja, Raja Manasye membunuh Nabi Yesaya dengan jalan memenggal badannya menjadi 2 bagian. Nah, hal itu diceritakan dari mulut ke mulut, dan kematian dengan cara digergaji dapat kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 35. Jadi Yesaya itu dibunuh dengan cara digergaji oleh Raja Manasye. Nabi Yesaya adalah seorang yang berpendidikan, dia seorang penyair, berasal dari kalangan atas, mengenal keluarga raja, dan berkarunia nabi. Dia menikahi seorang wanita yang juga berkarunia nabi dan memiliki 2 orang anak. Nabi Yesaya hidup sejaman dengan Hosea dan Mika. Nabi Yesaya mempunyai pengaruh yang besar pada zaman Raja Hizkia, sehingga terjadilah pembaharuan kehidupan spiritualitas umat di zaman itu. Teks Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6 ditulis oleh Nabi Yesaya di kota Yerusalem. Teks ini berada dalam tema nubuat mengenai hukuman dan teguran. Setelah Yesaya bicara tentang hari Tuhan, hukuman dan pembuangan Yehuda serta pengutusannya sebagai nabi, Yesaya bernubuat tentang Mesias. Dan itu ditulisnya dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai kitab Yesaya pasal 12 ayat 6. Jadi jelas bagi kita kedudukan bacaan kita saat ini. Yesaya 12 ayat 1 sampai 6 merupakan nubuat tentang Mesias dari keturunan Daud dan kerajaannya. Teks bacaan kita merupakan bagian dari nubuat tentang Mesias. Setelah Nabi menubuatkan kedatangan Mesias yang disebutnya dalam pasal 11 ayat 1 sebagai tunas Isai, Nabi menggambarkan suatu kehidupan yang dipenuhi oleh damai sejahtera, yang digambarkan secara simbolik, serigala tinggal bersama domba, macan tutul berbaring di samping kambing,
anak lembu dan anak singa makan rumput bersama-sama, dan seterusnya. Tuhan memulangkan mereka seperti Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Hal ini menjadi kabar sukacita dan umat meresponnya dengan menyanyikan nyanyian syukur atas keselamatan yang dari Tuhan. Perikop yang kita baca saat ini dibagi dalam 3 pokok pikiran. Yang pertama, perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nabi mengajak umat bersyukur kepada Allah atas kasih Allah dan keselamatan darinya. Bangsa Israel dihukum oleh Allah dibuang ke Babel agar mereka bertobat. Ketika mereka bertobat, murka Allah surut. Di saat mereka melakukan kejahatan, Tuhan menghukum mereka, membuang mereka ke tanah Babel. Tetapi di saat mereka bertobat, murka Tuhan ini menjadi surut. Dan dia memulangkan bangsa Israel kembali ke tanah mereka. Ini adalah tindakan keselamatan Allah bagi mereka. Atas semuanya itu, Nabi meminta umat untuk bersyukur kepada Allah. Sebab ini adalah peristiwa ajaib. Dipulangkan dari tanah penjajahan, dipulangkan dari tanah pembuangan, kembali ke tanah leluhur Yerusalem. Atas semuanya itu, Nabi meminta agar umat mengucap syukur kepada Allah. Yang kedua, ayat 4 sampai ayat yang kelima. Umat diminta mengucap syukur dan bersaksi tentang perbuatan ajaib Allah. Jadi peristiwa pemulangan bangsa Israel dari Babel bukan hanya disyukuri, tetapi juga memberi motivasi agar umat bersaksi menceritakan perbuatan ajaib ini. Kisah ini jangan tenggelam dimakan saman. Kisah pemulangan dari tanah Babel harus dipahami sebagai karya Allah dalam kehidupan umat. Dan karena itu, umat diminta untuk bersaksi tentang hal ini. Yang ketiga, ayat 6. Nabi meminta umat bersyukur memiliki Allah yang transenden. Allah yang jauh, yang tidak terhampiri. Sekaligus imanen, Allah yang dekat di antara manusia. Allah yang tidak terhampiri, yang dibahasakan dalam ayat 6 di sini, Maha Kudus. Sekaligus Allah yang agung. Mengapa disebut agung? Karena dia tinggal di tengah-tengah umatnya. Ini adalah nubuat yang menunjuk pada Yesus Kristus. Jadi Allah yang disaksikan oleh Nabi Yesaya di sini adalah Allah yang transenden, Allah yang jauh, Allah yang tidak terhampiri, tetapi juga Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan manusia, Allah yang tinggal bersama dengan manusia, Allah yang ada di antara manusia. Semuanya ini menunjuk pada Yesus Kristus Tuhan kita. Sekarang apa pesan teks ini bagi kita? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, saat bangsa Yehuda taat kepada Allah, Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Tetapi saat mereka berbuat dosa, menyembah berhala, Allah murka dan menghukum mereka. Hukuman Allah dinyatakan melalui bangsa Babel. Bangsa Babel menyerang kota Yerusalem, menangkap orang-orang yang ada di dalamnya, lalu mengangkut sebagai tawanan ke tanah Babel. Nah, murka atau kemarahan itu bukan sesuatu yang salah. Karena di sini kita membaca tentang murka Allah. Itu bukan sesuatu yang salah. Ada saat kita harus marah. Marah atas kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Marah atas ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Marah atas tindakan yang merendahkan kemanusiaan kita. Pendeta John Stott asal Inggris pernah mengatakan, dewasa ini dibutuhkan lebih banyak luapan amarah atas kejahatan dan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Jika ada kejahatan, Anda harus marah. Jika ada ketidakadilan, Anda harus marah. Jika ada orang yang merendahkan kemanusiaan kita, Anda harus marah. Luapkan, nyatakan kemarahan itu. Tetapi ketika orang itu bertobat, nyatakanlah cinta kasih kepadanya. Inilah karakter Allah kita, dan kita harus mengikuti karakter itu. Yang kedua, ada banyak perbuatan ajaib Allah terjadi dalam kehidupan manusia. Atas semuanya itu, Tuhan memanggil kita untuk bersaksi. Ada ungkapan yang berbunyi, diam adalah emas. Ungkapan ini tidak selalu benar.
Jika engkau sedang menjaga sebuah rahasia agar jangan bocor, diam itu emas. Tetapi jika ada perbuatan Allah yang ajaib, diam itu bukan emas. Perbuatan ajaib Allah itu harus kita saksikan, harus kita beritakan kepada semua orang. Terlebih perbuatan ajaibnya yang datang sebagai manusia di dalam Yesus. Mati, bangkit, dan naik ke surga. Berita ini harus kita sebarkan. Yang ketiga, Allah yang Maha Kudus diam di antara manusia. Dialah Sang Immanuel, dialah Yesus Kristus. Kehadiran Yesus menghancurkan pandangan bahwa Allah itu jauh di seberang sana, Allah itu tidak terhampiri, Allah itu Maha Kudus, Maha Suci, sulit dijangkau oleh manusia. Kehadiran Yesus mematahkan pandangan yang seperti itu. Pandangan itu salah. Allah telah menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Itulah teladan Allah kita. Punya kedudukan yang tinggi, Maha Kudus, Maha Mulia. Tetapi dia datang merendahkan diri dalam rupa manusia. Lain halnya dengan manusia. Ketika manusia punya kedudukan yang tinggi, kadangkala manusia itu melupakan orang yang pernah menolongnya. Kadangkala manusia itu merendahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia menjadi angkuh, memandang rendah sesamanya, dan tidak mau bergaul dengan mereka. Karakter yang sedemikian ini paling dibenci oleh Allah. Allah saja mau merendahkan dirinya. Kita yang adalah makhluk ciptaannya harus mengikuti teladannya. Yesus Kristus telah memberikan teladan kepada kita. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Dan dia menyebut murid-muridnya sahabat. Inilah karakter yang Yesus inginkan. Merendahkan diri dan memandang sesamamu sahabat. Mari kita mengikuti teladan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia hadir di antara manusia berdosa dan menolong mereka menemukan jalan yang benar. Amin.